Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan IG Takalar yang ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan teknis penyusunan dupak kenaikan pangkat jabatan fungsional oleh Bapak Bambang Setiawan, MPD, dari SMKPP Negeri Bima NTB, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Bunda Satriani Habi SPD, Kepala TK Negeri Pembina apa nih Bu ya? Nggak kebaca, Supa ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya persilahkan Bunda untuk memandu acara ini. Silakan Bunda. Ya, terima kasih kepada host Ibu Tira Lestari dari Bogor. Hari ini saya bertindak sebagai moderator. Saya Satriani Habi SPD, Kepala TK Negeri Pembina Supa, Kabupaten Pindrang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada narasumber, host, narahubung, dan Bapak Ketua IGI Kabupaten Takalar. Baiklah, saya akan menyapa semua peserta yang sudah hadir di room ini. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Halo. Halo? Halo. Terdengar suara? Halo? Halo? Halo. Sebentar Pak Idris, masih dibuka dulu sebentar ya. Iya, selamat bergabung Pak. Suaranya enggak aneh nih. Selamat lanjutkan dulu Bu. Suaranya. Kami IGI Kabupaten Takalar semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, pertama-tama kami akan mempersilahkan kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Takalar untuk memberikan sambutan selama 10-15 menit oleh Bapak Haji Idrus SPDM MPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Silahkan Pak. Bapak, halo? Bapak Haji? Pak Haji? Halo? Pak Haji Idris, silahkan Pak. Halo Pak Haji, silakan Pak sambutannya. Pak Haji. Halo Pak Haji. Ya, saya telepon dulu. Mungkin kalau ada kendala Pak, kita alihkan di belakang saja. Ya, bagaimana Pak? Pak Haji? Ditunggu ya Bapak Ibu, mungkin masih ada kendala karena Pak Haji juga habis ini mau ada kegiatan lagi. Jadi kita akan tanya kepastiannya dulu, akan di awal atau di akhir? Di akhir saja, Teteh. Lanjut ke Pak. Lanjut aja katanya. Ya. Lanjut Bunda ke Pak Bambang. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya karena Bapak Haji Idris mungkin ada kendala sedikit, kita lanjut hari ini yang akan membawakan materi. Beliau adalah Bapak Bambang Setiawan. Beliau Ketua IGI Kota Bima, pendidikan S1 Pendidikan Fisika IKIP Bandung, S2 Pendidikan IPA Universitas Mataram. Beliau saat ini adalah guru pembina tingkat 1 4B pada SMKPP Negeri Bima NTB. Lahir di Bima pada tanggal 24 April 1975. Itulah tadi CV dari beliau. Sebelum pemateri membawakan materinya, kami ada aturan yang perlu kita perhatikan bersama.
Silahkan dimatikan mic-nya semua. Nanti pada saat sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk mengenal beliau, Bapak yang membawakan materi, untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri Bapak Bambang Setiawan untuk membawakan materi bimbingan teknis penyusunan dupat kenaikan pangkat jabatan fungsional. Kepada Bapak Bambang Setiawan, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Belajar bersama, berbagi bersama. Mudah-mudahan bisa berkembang bersama menjadi guru-guru yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Bambang Setiawan dari Kota Bima sedikit ingin berbagi pengalaman mendesain proses kenaikan pangkat guru terkait dengan jabatan fungsional, khususnya bagi kita guru yang selama ini semenjak diberlakukan Permenpan 16 tahun 2000, Permenpan 9 tahun Permenpan 16 tahun 2009 itu banyak sekali guru-guru kita yang masih terkendala dengan proses kenaikan pangkat ini. Bapak Ibu dan sekalian, apa yang saya bagikan di sini sesungguhnya adalah pengalaman pribadi saya pada saat saya mendesain bagaimana proses kenaikan pangkat itu dilakukan. Untuk itu, izinkan saya sekali lagi memaparkan beberapa materi-materi dasarnya atau penjelasan dasar yang terkait dengan proses kenaikan pangkat ini. Dan nanti di akhir Bapak dan Ibu sekalian, ada link materi yang saya bagikan. Bapak dan Ibu bisa mengambil di link tersebut, baik paparan materi hari ini, maupun beberapa contoh-contoh dokumen pendukung yang terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat kita selaku guru. Banyak guru yang bisa beralih menjadi kepala sekolah. Banyak guru yang bisa beralih menjadi pengawas. Tapi sangat sedikit guru yang bisa memiliki jenjang kepangkatan sama atau melebihi dari kepala sekolah. Nah, di posisi yang langka ini tentunya akan menjadi suatu kebahagiaan jika kita bisa seperti ini. Itu semua perlu kita desain dari awal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, izinkan saya memaparkan pengalaman saya dalam mendesain proses kenaikan pangkat ini. Baik Bapak dan Ibu, mendesain kenaikan pangkat guru, ada beberapa kewajiban yang perlu kita lakukan dalam proses kenaikan pangkat tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi terkait dengan pencapaian angka kredit yang disyaratkan oleh regulasi yang memang diberlakukan untuk kita di kalangan guru. Angka kredit tersebut, atau yang kita kenal dengan daftar usulannya yang tertuang dalam Dupak, itu meliputi beberapa unsur. Ini semua kita sudah pahami, dalam Dupak ada beberapa unsur, yaitu unsur pendidikan, pembelajaran, kemudian PKB, serta unsur penunjang. Nah, dari kesemua unsur ini Bapak dan Ibu, secara garis besar itu dikelompokkan menjadi dua utama. Ada unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utamanya meliputi unsur pendidikan, pembelajaran, dan PKB. Sementara unsur penunjangnya terpisah dari ketiga unsur ini. Nah, terkadang kita melaksanakan proses pembelajaran tidak memiliki acuan yang jelas terkait dengan proses kenaikan pangkat.
Kita hanya cenderung melaksanakan tugas tanpa berorientasi jauh tentang bagaimana peningkatan karir kita melalui proses pembelajaran yang kita lakukan. Unsur utama dan unsur penunjang ini memiliki komposisi yang harus dipenuhi. Karena unsur utama, minimal kita harus mencapai 90% dari total kumulatif kredit. Sementara penunjangnya maksimal 10%. Nah, kata-kata maksimal 10% ini menunjukkan bahwa penunjang tersebut tidak mesti harus ada. Sebaliknya, unsur utama 90% menyatakan bahwa kita boleh melebihi dari ini 90% dari totalnya. Bahkan boleh juga kita semua unsur yang kita usulkan adalah unsur utama, harus ada unsur penunjang. Nah, sebagaimana yang sudah diulas tadi di awal, unsur utama ini ada unsur PKB-nya dan ada Nah, unsur PKB itu dikelompokkan menjadi dua atau kita kelompokkan menjadi pada dua kelompok, yaitu pengembangan diri dan karya inovasi serta karya inovasi dan karya ilmiahnya. Dua unsur ini kita kelompokkan menjadi dalam kelompok PKB atau dengan keprofesian berkelanjutan. Sementara penilaian ini mutlak pada nilai pelaksanaan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembelajar. Maka nilai penunjang atau nilai penilaian kinerja ini didapat dari nilai pelaksanaan proses pembelajaran. Semua ini akan dicapai pada sebuah angka kredit yang diperlukan untuk proses pengembangan karir. Karir seorang guru jika dibandingkan dengan aturan yang lama, dipetakan menjadi 4 jabatan fungsional. Jabatan fungsional guru itu guru pertama. Guru pertama adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh teman-teman dulu di golongan 3A dan 3B. Guru muda di golongan 3C dan 3D. Guru madya di 4A sampai dengan 4C dan selebihnya guru utama. Bukan sesuatu hal yang mustahil kita memiliki sampai golongan guru utama ini. Tentunya bukan yang mudah pula untuk mencapai posisi sebagai guru utama. Nah, proses persiapan kita dalam menyusun DUPAK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari 3A ke 3B, ini wajib dipersyaratkan adanya pengembangan diri. Jadi logikanya, jika kita baru pertama kali menjadi guru, maka kita belum dituntut yang lebih, kecuali kita mengembangkan kemampuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan pengembangan diri. Nah, di lapangan banyak sekali yang salah menafsirkan bahwa naik golongan itu wajib ada publikasi ilmiah ataupun karya inovasi. Sesungguhnya tidak. Yang diperlukan adalah pada golongan-golongan tertentu. Untuk golongan, saya ulangi lagi, untuk golongan 3A ke 3B itu tidak disyaratkan adanya kegiatan-kegiatan yang di luar pengembangan diri. Nah, guru jangan sampai kompetensi guru hanya stagnan di situ saja. Maka guru harus melakukan proses pengembangan diri dan proses kegiatan yang sifatnya semakin lama memiliki kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas guru tersebut. Nah, begitu mencapai golongan 3B untuk menuju 3C, 3D, dan seterusnya, maka karya ilmiah wajib harus sudah disertakan. Namun jenisnya beragam. Selanjutnya di 4C ke 4D dan seterusnya, di samping ada pengembangan diri, ada karya ilmiah, karya inovasi, pada golongan ini
harus disertakan dengan presentasi ilmiah. Apa yang dipresentasikan adalah proses-proses pengembangan dirinya yang dilakukan di hadapan tim penilai. Lebih lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, berapa sebenarnya sih angka kredit untuk naik pangkat tersebut? Nah, angka kredit yang diperuntukkan bagi guru dalam proses kenaikan pangkat itu beragam. Kita seperti mana tadi kita sudah ulas bahwa jabatan fungsional guru ada guru pertama, muda, madya, dan guru utama. Nah ini pangkatnya untuk guru pertama itu penata muda 3A, penata muda tingkat 1 3B, dan seterusnya. Nah sekarang kita hendak mengetahui berapa angka kredit yang harus dikumpulkan jika posisi kita dari 3A ke 3B, dari 3B ke 3C, dan seterusnya. Ini dia. Guru 3A itu memiliki angka kredit minimal 100, 3B 150. Artinya dari 3 jika hendak ke 3B, dia butuh angka kredit kumulatifnya sebesar 50. Dari 3B ke 3C butuh 50, jadi dari 50 menjadi 200, demikian selanjutnya. Nah, angka kredit, misal dari 4A menuju 4B butuh 150, itu dari 400 menjadi 550, 150 yang dibutuhkan. Apakah 150 ini hanya pada pengumpulannya pada komponen-komponen tertentu saja? Inilah komposisinya. Nah, ini adalah komposisi wajib untuk setiap proses kenaikan pangkat. Dari komposisi yang ini Bapak dan Ibu, AKPKB ini, AKPKB itu singkatannya angka kredit PKB. Nah, PKB tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdiri dari pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan karya inovatifnya. Nah, di sini misal dari 3B hendak ke 3C di 3 angka kredit pengembangan diri. 4 angka kredit publikasi ilmiah dan karya inovasi. Nah, ini menjadi syarat wajib. Nah, syarat wajib ini artinya apa? Terkadang kita kreditnya sudah, kumulatifnya sudah besar, tetapi terkendala oleh angka kredit PKB. Ini pun menjadi ganjalan untuk proses kelulusan dari kenaikan pangkat tersebut. Sementara untuk angka kredit penunjangnya, tadi sudah diutarakan, maksimal 10% dari angka kredit yang disyaratkan. Seperti ini, misal dari 3D hendak ke 4A, totalnya adalah 100, maka maksimal untuk penunjangnya 10. Nah, inilah yang diperlukan. Selain ini, apalagi yang diperlukan Bapak dan Ibu? Tentu ada nilai pembelajaran. Nilai pembelajaran diperoleh dari nilai yang didapat dari penilaian kinerja guru. Nilai kinerja guru itu bervariasi. Tetapi ini bukan menjadi satu hal yang dipersiapkan oleh guru. Karena nilai dari PK guru ini idealnya disiapkan oleh sekolah melalui tim penilai PKB-nya. Satu hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, kelebihan capaian angka kredit ini tidak dapat digunakan untuk proses kenaikan pangkat berikutnya. Misal, dari 3A ke 3B saya butuh pengembangan dirinya 3. Ternyata pengembangan diri yang saya dapatkan sudah 5. Apakah kelebihannya 2 itu bisa digunakan untuk proses ke 3C? Ini yang dimaksudnya kelebihan capaian angka kredit tidak dapat digunakan. Nah, artinya di proses 3B ke 3C kita harus mengumpul lagi nilai pengembangan diri seperti yang disyaratkan tadi sebesar 3 angka kredit. Hal yang terpenting bagaimana kita merencanakan kenaikan pangkat. Yang pertama, setidaknya telah 4-5 tahun belum naik pangkat. Nah, makna dari setidaknya 4-5 tahun belum naik pangkat bukan berarti setelah 4 tahun baru bikin dupak. Tidak mesti.
beberapa daerah sudah mulai dilakukan regulasi baru eh, dari Kemendikbud bahwa pengusulan dupak dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap tahun. Jadi kita bisa 1 kali dalam setiap tahun. Bisa nggak 2 kali? Bisa. Misal saja pada saat yang pertama ternyata masih kurang. Angkanya kurangnya nggak banyak. Maka kita bisa mengusulkan untuk di periode berikutnya. Nah, artinya sekarang Bapak dan Ibu ada yang namanya PAK tahunan. PAK tahunan itu adalah cicilan kita yang kita harus lakukan dalam proses pengumpulan angka kredit. Hal ini dilakukan dengan agar dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang kita lakukan terkait dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan sebagainya itu bisa ternilai dengan segera dan bisa memiliki nilai keamanan tersendiri. Yang kedua, setiap mengikuti ini pola yang kedua tadi setidaknya 4-5 tahun belum naik pangkat. Yang kedua, setiap mengikuti kegiatan segeralah untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika hari ini kita melaksanakan kegiatan webinar semacam ini, kemudian panitia mengeluarkan sertifikat, maka sertifikat itu segeralah kita dokumentasikan, termasuk dengan segala bentuk bukti fisiknya. Sama halnya, misal kita akan melakukan kegiatan pelatihan atau melakukan kegiatan pembuatan alat peraga dan sebagainya, itu segeralah kita mendokumentasikan dikala telah selesai kegiatannya. Yang ketiga, prioritaskan kegiatan yang bersifat wajib di setiap golongan kepangkatan. Maksudnya, misal dari 3A hendak ke 3B, kita tidak membutuhkan publikasi ilmiah dan karya inovasi. Maka kita tidak usah sibuk-sibuk dengan karya ilmiah dan karya inovasinya, tetapi yang kita perlu siapkan apa yang menjadi dari setiap yang disyaratkan. Sebagai contoh lagi, misal di 4A hendak ke 4B itu belum diwajibkan adanya buku. Maka kita jangan memaksakan diri harus menerbitkan buku. Karena ini belum menjadi kewajiban. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi kita prioritaskan dulu apa yang menjadi kewajibannya. Jika yang wajibnya sudah, barulah kita tambah dengan yang lainnya untuk mencukupi kumulatif angka kredit yang dibutuhkan. Yang keempat, sudah dupak sekurang-kurangnya 4 bulan sebelum batas waktu pengusulan. Jadi periode pengusulan itu Bapak dan Ibu, dupak itu periode pengusulannya ada di sekitar bulan April hingga Mei, itu periode yang pertama. Periode yang kedua ada di sekitar bulan Oktober hingga November. Nah, artinya kalau di bulan April hingga Mei, maka di Januari kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Demikian juga apabila kita mengusulkan di periode Oktober, maka di bulan Juni kita harus sudah menyiapkannya. Dan yang terakhir, hindarilah calo dan seringlah diskusi dengan siapapun yang kita kenal sebagai posisi tim penilai. Mengapa ini perlu Bapak dan Ibu? Terkadang apa yang kita pahami belum tentu sejalan dengan apa yang dimaknai oleh tim penilai. Memang dalam proses kenaikan pangkat Bapak dan Ibu, antara tim penilai dengan individu yang dinilai itu tidak boleh bertatap muka. Namun di sini tim penilai tersebut Bapak dan misal ada tim penilai Kabupaten A, kita ada di Kabupaten B, kita bisa diskusi ke Kabupaten A. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi akses kita untuk mengetahui apa yang menjadi keharusan kita dalam proses kenaikan pangkat. Apa yang harus disiapkan? Tentu yang harus disiapkan adalah segala bentuk bukti fisik, terutama bukti fisik bentuk kegiatan PKB. Jenis kegiatan PKB secara umum ada 3, pengembangan diri,
publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Untuk pengembangan diri bisa dalam bentuk diklat fungsional dan bisa dalam bentuk kegiatan kolektif guru. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, di saat kita memilih bentuk-bentuk kegiatan kolektif guru ataupun kegiatan-kegiatan diklat fungsional, usahakan kegiatan yang kita ikuti sejalan atau sesuai dengan tupoksi kita. Dikala kita berada pada tupoksi misalkan sebagai guru matematik, ya kita tidak usah sibuk dengan pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan di luar tupoksi tersebut. Yang selanjutnya ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini secara garis besar ada 3 jenis. Presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah ini bisa berupa hasil penelitian, bisa berupa gagasan ilmu di bidang pendidikan, atau dalam bentuk karya-karya yang sifatnya perspektif. Nah, kemudian dalam bentuk publikasi. Publikasi ini bisa dalam bentuk buku pelajaran, buku pengayaan, ataupun buku pedoman guru. Yang selanjutnya karya inovasi secara umum dikelompokkan dalam 4, yaitu yang berkaitan dengan teknologi tepat guna, yang berkaitan dengan penciptaan karya seni, kemudian memodifikasi alat pelajaran, serta mengikuti kegiatan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, untuk karya inovasi Bapak dan Ibu, ini tidak harus, saya membuat karya seni, tapi saya bukan guru seni. Bolehkah? Jawabannya boleh. Khusus untuk karya inovasi, tidak terkait dengan mata pelajaran. Artinya, mata pelajaran apapun bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan karya inovasi. Halnya dengan kegiatan yang bersifat publikasi ilmiah. Kecenderungan lebih terkait pada apa yang menjadi tupoksi pada diri kita. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita ikuti beberapa penjelasan sedikit tentang unsur-unsur dalam pengembangan diri. Karena kita tadi sudah diutarakan bahwa pengembangan diri itu ada 2 kriteria, ada diklat fungsional dan ada kegiatan kolektif guru. Nah, ternyata kita tidak bisa mengikuti satu jenis kegiatan saja. Kita wajib mengikuti kedua jenis kegiatan ini, baik diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Ada proporsional angka kredit yang harus dicapai. Khusus buat teman-teman di golongan 3A yang hendak ke 3B, maka angka kreditnya untuk pengembangan diri bisa dicapai dengan diklat fungsional, bisa dicapai dengan kegiatan kolektif guru, berapapun proporsionalnya bebas. Artinya semuanya diklat fungsional atau semuanya kegiatan kolektif guru. Atau mungkin kombinasi keduanya. Berbeda halnya dengan golongan 3B ke 3C. Ada syarat minimal yang harus dicapai, yaitu dari diklat fungsional minimal 2 angka dan dari kegiatan kolektif guru minimal 1 angka kredit. Demikian pula halnya untuk golongan 3C ke 3D, 3C ke 4A, 4A ke 4B, dan seterusnya. Semuanya memiliki pembagian proporsional tersendiri pada angka kredit capaian kegiatan pengembangan diri. Untuk angka kredit pengembangan diri pada golongan 4C ke 4B ke 4C, 4C ke 4D, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita siapkan dalam menyiapkan laporan pengembangan diri, atau bagaimana proses pengembangan diri itu bisa dinilai? Tentunya harus disertai dengan bukti fisik. Apa itu bukti fisiknya? Bukti fisiknya berupa laporan kegiatan pengembangan diri. Pada laporan kegiatan pengembangan diri tersebut, kita melampirkan sertifikat hasil pengembangan dirinya dan surat tugas dari atasan yang menugaskan kita. Mengapa ini dilakukan? Apa maksud dari regulasi ini? Apakah ini mempersulit kita semua? Jawabannya tidak.
Ini justru dilakukan untuk menghargai karya Bapak dan Ibu agar kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tidak langsung diplagiat oleh teman-teman atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini sesungguhnya adalah mengamankan karya Bapak dan Ibu. Pada laporan kegiatan pengembangan diri, nanti di akhir materi Bapak dan Ibu ada link yang dibagikan. Di situ adalah kumpulan contoh-contoh termasuk contoh laporan kegiatan pengembangan diri. Itu ada saya lampirkan, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat contoh. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pola diklat atau pola pelatihan jabatan fungsional ini terkait dengan angka kreditnya bagaimana tercantum. Jadi angka kredit yang yang dicapai dari kegiatan pelatihan adalah sekurang-kurangnya pelatihan tersebut 30 jam. Jadi Bapak dan Ibu kalau mendesain bentuk suatu kegiatan pelatihan, maka upayakanlah kegiatan tersebut sekurang-kurangnya 30 jam. Karena kalau kurang dari 30 jam, maka tidak dinyatakan sebagai bentuk kegiatan pelatihan, melainkan hanya kegiatan kolektif guru. Nah, sementara nilai kegiatan kolektif guru tersebut, Bapak Ibu, nilainya berkisar pada 0,1 hingga 0,2. Sayangkan Bapak dan Ibu kita melaksanakan kegiatan tapi kegiatannya durasinya tidak sampai 30 jam, yang tadi harus mencapai 1 angka kredit malah tercapainya hanya 0,1 atau 0,2 saja. Bagi Bapak dan Ibu yang biasa melaksanakan atau mengadakan kegiatan pelatihan, alangkah baiknya kegiatan pelatihan tersebut waktu pelaksanaannya harus mempertimbangkan berapa jam pola yang dilakukan. Dalam sehari, maksimal hanya boleh 10 jam. Artinya kalau Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan 30 jam, maka sekurang-kurangnya ada kegiatan. Sekurang-kurangnya lama kegiatannya adalah 3 hari. Nah, itu Bapak dan Ibu, sekadar gambaran tentang kegiatan pengembangan diri. Lebih lanjut Bapak dan Ibu, kita ulas sedikit tentang publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah sifatnya membagikan pengetahuan kita, apa yang kita lakukan, sehingga bisa menjadi motivasi dan dikonsumsi oleh teman-teman kita sebagai guru khususnya. Apa saja jenisnya? Yang pertama, presentasi forum ilmiah. Yang kedua, ada hasil penelitian ataupun gagasan ilmiah. Yang ketiga, ada artikel ilmiah di bidang pendidikan. Ada tulisan ilmiah, ada buku pelajaran, ada diklat, ada diktat dan modul, ada buku pendidikan, ada tinjauan ilmiah, ada karya terjemahan, dan ada buku pedoman guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, 10 jenis publikasi ilmiah ini memiliki aturan capaian angka kredit yang berbeda-beda dan memiliki bentuk pelaporan serta pendukung bukti fisik yang berbeda-beda. Bentuk pelaporan bukti fisik yang harus disiapkan, berapa besar angka kreditnya, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di buku pedomannya yang saya bagikan juga di link materi kita hari ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, memang tidak banyak yang bisa saya ulas nantinya, karena saya cenderung lebih berharap waktu kita yang terbatas ini kita gunakan untuk berdiskusi terkait dengan rencana kenaikan pangkat Bapak dan Ibu guru. Termasuk karya inovatif. Karya inovatif tadi sudah disampaikan ada 4 kelompok. Teknologi tepat guna, kemudian dalam kegiatan membuat atau mendesain alat peraga, alat pelajaran, alat praktikum, menemukan atau menciptakan karya seni,
mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya di tingkat nasional. Semua ini harus disertakan dengan laporan kegiatannya. Karena tidak mungkin Bapak dan Ibu, misal saya membuat alat peraga atau saya membuat alat teknologi tepat guna, besarnya sebesar mobil. Kemudian saya kirim ke tim penilai, ini akan menyulitkan. Maka yang diperlukan adalah dokumen pendukung lainnya dalam bentuk laporan. Nah, bentuk laporannya juga ada yang saya bagikan di materi. Di situ saya khususkan pada bentuk laporan pembuatan alat peraga. Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi kewajiban kita dalam mendesain kenaikan pangkat kita. Apa yang harus kita lakukan, kemudian mana yang wajib, mana yang hanya sebagai pelengkap dalam artian agar angka kredit yang dibutuhkan tercapai. Jadi saya sudah katakan, dari 3A ke 3B dibutuhkan 3 pengembangan diri, yang lainnya tidak ada. Dari 3B ke 3C, pengembangan dirinya 3, publikasi ilmiah dan karya inovasinya 4. Ada keterangan bahwa bebas jenis karya publikasi ilmiahnya. Artinya, apapun dari ke-10 publikasi ilmiah tadi bisa kita gunakan, dan dari 4 karya inovasi bisa kita gunakan. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, kita jangan terlalu terobsesi atau terpatok dalam pemikiran kita mau naik pangkat wajib buat PTK. Tidak Bapak dan Ibu. PTK itu baru ada di sini. Pada saat golongan 3D hendak ke 4A, wajib 1 hasil penelitian. Ini kewajibannya. Sementara yang lainnya belum ada kewajiban. Boleh nggak? Boleh kita buat, tetapi bukan menjadi kewajiban. Jika kita merasa sulit dengan PTK, dengan penelitian, maka kita bisa menggunakan karya-karya publikasi ilmiah maupun karya inovasi lainnya. Nah, di 4A hendak ke 4B, di samping ada kewajiban 1 hasil penelitian, maka angkutan juga harus menyertakan 1 jurnal ISSN. Sama halnya di 4B ke 4C. Kemudian di 4C ke 4D, di samping 1 karya ilmiah yang masuk dalam jurnal ISSN, wajib ditambahkan dengan 1 buku yang ber-ISBN ataupun ber-BSNP. Nah, inilah pedoman yang kita bisa lakukan untuk proses mendesain kenaikan pangkat kita. Ya, tadi seperti mana saya katakan, bahwa kewajiban guru itu untuk menulis buku baru ada di level 4C menuju ke B. Kemudian muncul satu pertanyaan seperti ini Bapak dan Ibu. Misal, dari 3D ke 4A, butuh 8. Boleh nggak saya menulis PTK 2 buah? Karena PTK 2 buah itu 8 nilainya. Jawabannya, setiap publikasi ilmiah dan karya inovasi yang diusulkan tidak boleh seragam, tetapi harus beragam. Artinya, tidak monoton pada 1 karya saja, tetapi karyanya harus sekurang-kurangnya ada 2 karya, 2 jenis karya. Ibarat kita makan nasi, tidak enak makan nasi saja, maka perlu kita selingi dengan sekedar sayur ataupun lauk pauknya. Nah, seperti itu analognya Bapak dan Ibu. Sebagai bukti fisik publikasi ilmiah dan karya inovasi, tadi sudah dikatakan terjadi perbedaan yang beragam tergantung pada jenis karyanya. Nah, sejujurnya Bapak dan Ibu, karena publikasi ilmiah ada 10 jenis, karya inovasi ada 4 jenis, kemudian bukti fisik yang dilampirkan itu beragam dan seperti apa bentuk penyusunannya, maka sangat terbatas waktu kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita diberi kesempatan di waktu yang berbeda untuk khusus membahas tentang bukti fisik, publikasi ilmiah dan karya inovasi ini.
Ya, siapa tahu bahwa teman-teman dari panitia bisa memfasilitasi lagi untuk kegiatan selanjutnya, khusus membahas tentang bukti fisik, publikasi ilmiah, dan karya inovasi ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu, inilah link materi yang Bapak dan Ibu jika hendak mendapatkan berbagai materi yang terkait dengan Dupak tadi. Di link materi ini sudah berisikan PowerPoint yang saya tayangkan ini, kemudian juga sudah berisikan contoh usulan Dupak, kemudian ada juga contoh laporan pengembangan diri, contoh laporan pembuatan alat peraga, termasuk pedoman penilaian angka kreditnya, serta ada buku 4 dan buku 5 dari kegiatan PKB. Nah, buku 4 itu Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk menjadi rambu-rambu dalam proses penyusunan pelaporan PKB-nya, sementara buku 5 itu berisikan hal-hal yang diperbolehkan Bapak dan Ibu lakukan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan. Waktu tersisa, saya sangat berharap adanya diskusi terkait dengan kenaikan pangkat ini. Kembali saya serahkan pada Bu Santriani. Silakan Bu. Baik, silakan Bunda. Ya, Sesi tanya jawab. iya. Iya Bunda. Sangat menarik tadi tentang Dupak ASN yang biasanya difasilitasi oleh orang lain, namun pada hari ini kita sudah diberikan materi dari Bapak Bambang Setiawan. Para guru hebat menjadi guru yang mandiri di dalam mengerjakan Dupak. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu guru hebat semua, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Pada Bapak Ibu, silahkan raise hand. Bunda, ini Pak Sukidi pertama ngejapri saya mau bertanya langsung. Silahkan Pak Sukidi. Oh iya, Pak Sukidi. Halo Pak Sukidi. Halo Bapak. Pak Sukidi. Pak Sukidi. Pak Sukidi. Halo. Halo. Pak jangan dimatiin lagi mic-nya. Halo Bapak. Ini Pak Sukidi ini kepala sekolah Pak Bambang dari gimana ya? Pokoknya perbatasan kepala sekolah SMK juga. Halo Pak Sukidi. Bapak. Mungkin lagi terkendala, kita ke yang lain aja, nanti kita ulang lagi ke Pak Sukidinya ya. Iya. Halo, siapa Bun sekarang? Bunda Siti Samsia. Halo Bunda. Bunda siapa? Halo. 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 Silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Samsia dari SMP Aisyah Sungguh Binasa. Begini Pak, yang selama ini kan saya sendiri yang kerja, saya punya berkas ketika saya ingin mengusulkan kenaikan pangkat. Akan tetapi maaf ya, bukan saya expose, tapi yang selama ini kalau misalnya saya mengusulkan kenaikan pangkat, saya sudah 2 kali Pak mengusulkan kenaikan pangkat, itu dari 3C, dari 3B dulu ke 3C, kemudian dari 3C ke 3D. Dulu dari 3B ke 3C itu kita diwajibkan untuk menyetor salah satu karya ilmiah yang antara lain itu adalah ketika
Ini dari 3B ke 3C. Padahal yang tadi saya dengar itu sebenarnya belum wajib. Kenapa? Karena pada saat itu saya pernah belum saya tidak melampirkan dulu EPTK. Kita punya karya, kita punya dupak itu ditolak. Harus diwajibkan memasukkan PTK. Jadi pada saat itu saya memasukkan 2 PTK. Selanjutnya katanya simpan saja 1, kita hanya mengambil 2. Simpan saja. Selanjutnya waktu saya mengusul ke 3C ke 3D, kita disuruh wajib memasukkan 2 PTK. Padahal yang saya dengar tadi ini penjelasan dari Bapak bahwa PTK, atau kalau saya tidak salah mendengar, PTK itu bisa wajib pada saat kita ke 4A. Di aturan saya di kabupaten tidak seperti itu, Pak. Apakah ini aturan internal ataukah yang sebenarnya kalau mendengar dari penjelasan Bapak itu kayaknya aturan pusat, padahal di internal kabupaten itu tidak seperti itu. Selanjutnya, berbicara tentang apa lagi tadi, mengenai sertifikat. Kalau saya lihat di rujukannya atau pedoman, di pedoman itu saya lihat paling banyak unsur, kan ada 2 unsur Pak, unsur utama dengan unsur pendukung. Di unsur pendukung itu saya lihat 0,5 ya, 0,50. Padahal dulu saya waktu di 3B ke 3C, karena saya kan banyak di organisasi dulu Pak. Waktu saya masih di wilayah dulu itu banyak saya punya sertifikat pendukung. Dan rata-rata itu sertifikat saya ya termasuk sertifikat pendukung, tapi saya lihat di hitungannya itu hanya 0,25, padahal boleh dibilang sertifikat saya itu puluhan saya kasih masuk. Apakah itu yang lainnya yang banyak saya store itu tidak dihitung atau bagaimana? Karena saya lihat begitu, dan sesuai dengan aturan-aturan itu yang saya perhatikan, mereka mengatakan kasih masuk saja itu sebanyak-banyaknya sertifikat. Yang saya khawatirkan Pak, jangan sampai ini sebenarnya diri saya bertanya-tanya, apakah ini sebenarnya saya punya sertifikat dihitung semua atau hanya sebagian. Jadi kalau saya memasukkan semua, kasihan yang boleh dibilang selama ini itu adalah merupakan perjuangan kita, atau ya yang jelasnya memeras keringat sehingga kita bisa memperoleh sertifikat itu dari berbagai kegiatan sehingga tidak dihitungnya. Artinya saya rasa itu kan kita tidak dihargai seperti itu. Untuk sementara dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Bunda. Mohon izin saya langsung ya Bu. Kenapa Pak? Saya mohon izin langsung aja. Ya silakan. Sebelumnya mungkin tadi untuk Bu Aisyah saya minta informasinya, waktu proses ke 3B ke 3C itu tahun berapa ya Bu ya? Bu Aisyah. Iya, dari 3B ke 3C-nya tahun? Sebenarnya waktu saya memasukkan berkas Pak, dari 3B ke 3C usulan saya itu di tahun 2017. 3,5 tahun waktu itu saya hitung masa jabatan saya di 3B ke 3C. Tahunnya tahun waktu Ibu ngusul. Waktu Ibu ngusul tahun berapa? Iya, 2017. Ternyata tinggal di dalam Pak. Tinggal di dalam. Saya punya berkas tidak di otak-atik. Yeah. Tidak di otak-atik. Akhirnya kasihan. Ya rugilah saya. Tahun berikutnya saya pergi usut karena seangkatan saya itu yang memasukkan berkas sudah keluar SK-nya. Yeah. Saya masih bertanya kenapa saya tidak ada, saya punya SK keluar. Yeah. Katanya
katanya saya punya berkas itu tidak diekspedisi. Iya. Ya. Oke Bu, saya paham Bu. Oke. Baik Ibu, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang sempat memiliki masalah seperti ini. Ini sekedar informasi aja Bapak dan Ibu ya. Iya. Proses untuk golongan 3, proses kenaikan di golongan 3, bentuk karya publikasi ilmiah dan karya inovasi itu masih dibebaskan mau pada jenis apapun. Mau pada jenis apapun. Memang paradigma lama kita pada saat masih menggunakan aturan sebelum berlakunya Permenpan 16 2009 ini, kita masih terdoktrin dengan proses yang lama. Jadi sesungguhnya tim penilai yang telah paham persis, maka biasanya kan begini Bu, pada saat kita mengusulkan bahan itu kan kita tidak berhadapan dengan tim penilai. Iya, betul. Nah, umumnya bahan itu diserahkan di sekretariat. Nah, rata-rata petugas sekretariat ini banyak yang belum paham persis. Saya juga dapatkan temuan di beberapa daerah Bapak dan Ibu. Informasi yang keluar dari dari sekretariat itu mensyaratkan wajib PTK, padahal sesungguhnya tidak semua. Jadi nanti Ibu untuk meyakinkan ada buku yang saya lampirkan di materi itu, ada buku 4 dan buku 5, nanti bisa dibaca di situ. Nah, ya. Salah satu poin yang tidak diperhatikan, poin untuk penolakan, kalau di buku 5 itu semua adalah jenis-jenis alasan penolakan jika kita ditolak. Nah, jadi seandainya Ibu ditolak karena tidak melampirkan PTK, nanti kita bisa merujuk dengan buku tersebut. Ada nggak alasan? Nah, ada nggak alasan penolakan karena hanya satu karyanya nggak ada PTK? Tidak ada. Yang ada alasannya justru sebaliknya. Kalau hanya satu jenis karya yang dilampirkan, misalkan PTK semua. Seperti yang tadi Ibu sampaikan di proses pada saat Ibu ke 3C, ke 3D. PTK semua. Nah, ada aturan itu. Nah, walaupun aturan itu sesungguhnya adalah aturan terbaru hasil revisi tahun 2019. Jadi di tahun 2019 memang ada revisi aturan tentang penolakan. Salah satunya adalah tidak diperbolehkan semua PTK itu, semua publikasi ilmiah itu dalam karya yang serupa. Jadi harus ada keberagamannya. Nah, perkiraan saya, Mbak Ibu, kenapa Ibu pada saat mengusulkan yang pertama ada karya-karya tidak ada PTK, kemudian diminta PTK. Kecenderungannya kalau Ibu dengan banyak karya, maka akan banyak laporannya yang Ibu harus buat, sementara nilainya nggak besar, nilainya kecil-kecil. Sementara dengan PTK 1 aja kan sudah ada 4 angka kredit. Ya, ya. Dan Ibu dari 3B mau ke 3C kan butuhnya nilainya 4. Nah, 1 PTK aja selesai gitu maksudnya. Nah, ini dalam pemikiran saya Ibu. Jadi tim sekretariat itu biar mudah ya sudah 1 PTK aja selesai. Nah, nanti Ibu juga bisa pelajari di buku 5 itu yang saya lampirkan di materi-materi itu. Di situ ada penjelasan juga PTK-nya seperti apa yang bisa diterima. Jadi tidak semua PTK itu wajib bisa diterima, tidak, tapi ada PTK dengan kriteria tertentu yang bisa diterima. Nah, riskannya kita kalau menggunakan PTK, nilainya ini hanya ada 2, salah, benar, selesai. Benar, nilai 4, salah, nilai 0. Tidak ada nilai setengah-tengah gitu. Nah, ini riskannya. Kita kurang sedikit aja. Tapi bersyukurnya Bapak dan Ibu, untuk golongan 3 sampai ke golongan 4B, proses penilaiannya masih dilakukan di daerah. Karena proses penilaian masih di daerah, maka kekurangan bahan, kemudian ketidaksempurnaan itu bisa segera kita selesaikan. Beda kalau sudah harus ke penilai pusat. Nah, itu. Nah, kemudian tentang sertifikat. Tadi Ibu menceritakan
Ibu banyak sekali sertifikat yang nilainya 0,0,0, atau nilainya berapa itu. Terus kok kayak nggak dihargai gitu. Jadi begini Bu, sertifikat, kalau berbicara sertifikat itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada yang sertifikat hasil pelatihan fungsional, ada sertifikat hasil kegiatan kolektif guru. Pelatihan yang sifatnya diklat fungsional, seperti Ibu ikut diklat K13, Ibu diklat pengembangan media, bahan ajar, dan sebagainya, itu akan dinilai sebagai angka kredit diklat. Yang nilai sekurang-kurangnya 1 angka kredit jika jamnya, durasinya antara 30 sampai dengan 80. Jadi sekurang-kurang 30 jam. Nah sekarang, misal, Ibu ikut pelatihan, sementara pelatihannya Ibu kurang dari 30 jam. Nah ini akan dibawa dalam bentuk penilaian sebagai kegiatan kolektif guru yang nilainya 0,0 tadi. Nah, atau juga Ibu lakukan kegiatan pelatihan, tetapi durasi waktunya kok nggak logis. Tertulis rentang tanggalnya 3 hari. Tapi pelatihannya sampai 50 jam. Nah, ini juga tidak logis. Jadi terkadang kita dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, kita harus pandai-pandai juga melihat bentuk-bentuk kegiatannya dan waktunya. Atau mungkin juga kegiatan yang Ibu lakukan tidak sesuai dengan tupoksi Ibu. Nah, itu kalau masalah sertifikat. Nah, satu hal Bapak dan Ibu, ini saya sedikit memberikan informasi. Mungkin kalau penilaiannya di daerah masih agak mudah, tapi kalau penilaian pusat ada hal yang perlu dihindari dengan sertifikat ini. Apa itu? Jangan terlalu banyak mengikut sertakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan dengan dibuktikan dengan sertifikat. Sekali lagi, kita punya tugas pokok adalah mengajar. Kalau sertifikatnya banyak, maka bisa memunculkan pemikiran dari penilai, kapan ngajarnya ini guru. Jadi ini yang perlu kita hati-hati agar tidak terlalu banyak. Kecuali kalau pelatihannya bersifat daring. Di revisi aturan penilaian angka kredit tahun 2019 sudah include tentang bagaimana pemberlakuan pelatihan yang bersifat daring. Artinya sudah diperbolehkan dan sudah bisa dihitung angka kreditnya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengusulkan dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya daring, buku pegangan tim penilainya sudah menggunakan revisi terbaru 2019. Nah, ini yang bisa saya sampaikan informasinya buat Bu Siti Aisyah. Mudah-mudahan puas. Kalaupun tidak puas, nanti bisa minta nomor PA saya di panitia. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Itulah tadi jawaban dari Bapak. Dan selanjutnya ada pertanyaan di room chat. Bunda sebentar, ini Pak Gusti. Oh iya, lagi ya, Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Oh iya, Pak Gusti, silakan Pak. Selamat sore Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merasa bersyukur sekali bisa bergabung dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Karena kebetulan ya, saya sudah lama menunggu akan kenaikan pangkat dari 4B ke 4C. Cuman saya bingung ya. Saya banyak sekali punya sertifikat. Kebetulan sifat sertifikat yang ada jamnya ada, yang hanya berupa surat keterangan ada. Cuman saya merasa kebingungan untuk meminta surat tugas karena selama ini saya mengikuti kegiatan webinar ya atau seminar online seperti ini. Ada yang memberikan saya sertifikat. Cuman kendala saya memohon surat tugas pada kepala sekolah. Karena saya tidak meninggalkan sekolah, rasanya kepala sekolah berat hati memberikan saya surat tugas. Itu masalah pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah penelitian tadi, kalau saya dari 4B ke 4C, karena aturannya sama dengan dari 4A ke 4B, itu saya diminta 3 buah
hasil penelitian, bukan 1. Di sana minimal 1. Tapi saya diminta justru 3. Mohon masukannya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi terkait masalah pelatihannya. Terkait dengan surat tugas. Nah, untuk surat tugas, jadi begini, Bapak dan Ibu kalau sifatnya tidak meninggalkan tugas, sifatnya bukan surat tugas, Pak, surat izin saja. Minta surat izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi Bapak bisa melakukan permohonan, membuat surat permohonan secara pribadi ke sekolah untuk minta izin agar bisa mengikuti kegiatan ini. Ya terserah apa kegiatan Bapak ikutnya di sekolah atau di rumah, yang jelas bentuknya sebagai kekuatan administratif aja kalau Bapak memang kegiatan tersebut bukan kegiatan yang tidak sepengetahuan kepala sekolah. Itu yang sebenarnya yang paling utama. Ya, kalau yang kedua tadi terkait dengan jumlah PTK. Jumlah PTK. Yang dibayarkan 1. Kenapa kecenderungan teman-teman di penilai pusat itu 3? Ini ada 2 kemungkinan ya Pak ya. Yang pertama, menjaga-jaga kalau yang Bapak masukkan 1 tadi punya celah kekurangannya. Artinya ada cadangan untuk menilainya di PTK yang lain. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, aturan tentang harus beragamnya karya ini, yang tidak boleh PTK semua. Itu kan kalau saya lihat, kalau diminta 3, maka nilai 12 itu terpenuhi dari PTK saja. Nah, aturan beragamnya karya tidak boleh satu ragam, itu memang hasil revisi 2019 kemarin, Pak. Hasil buku 5 yang revisi 2019. Jadi itu mungkin juga hasil revisi ini secara institusi belum sampai ke tim penilai. Nah itu, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke ya. Sudah ya Pak Gusti. Ya, sekarang silakan Bun yang di chat dulu. Halo Bunda, silakan yang di chat. Halo, ya. Untuk pertanyaan yang di kolom komentar, kami bacakan dulu. Mau bertanya sedikit mengenai materi untuk Pak Bambang. Apakah bisa diulas sedikit untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi yang telah melakukan tugas belajar, Pak? Terima kasih. Ya, baik, makasih. Berbicara masalah ijazah, penyesuaian ijazah, ada 2 pola pengusulannya. Ada dua jenis pengusulannya. Jenis yang pertama, ijazah Bapak dan Ibu akan bisa masuk sebagai unsur pendidikan nilai pendidikan pada unsur utama. Jika yang pertama, ijazah tersebut linear dengan bidang tugas kita. Atau linear dengan sertifikat pendidik kita. Sebagai contoh, S1-nya teknik sipil. Saya mengajar fisika. Saya mengambil S2-nya fisika. Karena saya mengajarnya fisika, maka S2 fisikanya nyambung. Tapi kalau saya ngambilnya S2-nya teknik sipil, sementara saya ngajar fisika, ini tidak linear. Nah, yang linear, maka kita bisa masuk pada nilai unsur utama. Selanjutnya, jika tidak linear, bagaimana? Tetap dihitung sebagai unsur penunjang. Nah, itu sementara untuk kelengkapan lainnya tetap tugas belajar atau izin belajar tetap dilampirkan. Nah, baik yang unsur penunjang maupun yang unsur utama, jika sudah lolos PAT-nya, maka di SK kepangkatan berikutnya, Bapak dan Ibu, sudah dinyatakan pendidikan terakhirnya sebagai pendidikan terakhir sesuai dengan ijazah terakhir yang Bapak Ibu dinilai di Dupaknya.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan ada kejelasan. Iya, itu tadi jawaban dari Bapak. Dan selanjutnya masih ada Pak di kolom komentar. Apakah sertifikat diklat ada masa kadaluarsanya? Oke. Baik, semua bentuk pengembangan diri hanya bisa dinilai selama-lamanya 5 tahun dari proses kegiatannya. Jadi lebih dari 5 tahun itu tidak bisa dilakukan proses penilaiannya. Nah, bagaimana supaya ini aman? Maka kita tidak mesti harus menunggu nilai kita sempurna untuk naik pangkat. Tahun ini kita usul walaupun nilainya kurang nggak apa-apa. Yang penting bisa mengamankan nilai dan karya-karya yang kita miliki. Itu yang dari saya, Bu. Bunda, Iya. sekarang kita ke pertanyaan live streaming dulu nih. Ada dari Iya. Bunda Sri Mulyani. Pak Bambang, penilaian 3B ke 3C, penilaiannya pada Jafung itu perlu proses berapa lama waktunya? Jafungnya ya, iya. Ya. Oke. Baik. 3B atau 3B ke 3C, kemudian 3D ke 4A, 4C ke 4D. Pada titik-titik tersebut atau pada jenjang-jenjang tersebut, kita akan mengalami 2 penerbitan SK kalau lolos. SK pertama adalah perubahan jabatan fungsional dan SK kedua adalah proses kenaikan pangkatnya. Perlu berapa lama proses penerbitan SK jabatan fungsional? Umumnya 1 bulan dari proses pengusulan umumnya. Namun, kembali lagi, ini tergantung sungguh pada daerahnya masing-masing. Karena banyak hal bisa menjadi kendala. Contoh, pejabat yang nanda tangannya sedang tidak di tempat. Nah, ini aja bisa tertunda. Kecuali pejabatnya sempat mendelegasikan wewenangnya untuk menyelesaikannya. Ini sebagai contoh beberapa kendala-kendala. Jadi sekali lagi untuk proses penerbitan Jafung biasanya tidak lebih dari 1 bulan itu sudah selesai. Karena untuk Jafung ini Bapak dan Ibu itu hanya di level tataran daerah. Beda dengan proses pengusulan kenaikan pangkat yang harus tembus sampai ke BKN. Bagaimanapun seorang ASN untuk naik pangkat dia harus mendapat persetujuan dari BKN. Demikian untuk Bu Sri Mulyani. Saya lanjutkan dari live streaming dulu. Ini ada dari Solihul Huda. Bapak, bagaimana dengan PKG, penilaian kinerja guru, apakah dilampirkan untuk pengajuan kenaikan pangkat? Ya, perlu dilampirkan. Perlu dilampirkan? Iya. Oke, sebentar. Satu lagi nih, dari Haryanti Spensa. Untuk ASN golongan 4B, kemanakah mengajukan PAK tahunan, Bapak? Diulang. Untuk golongan? Untuk golongan 4B, kemanakah harus mengajukan PAK tahunan, Bapak? Oke, jawabannya ke LPMP. LPMP daerah masing-masing berarti? Tidak. Jadi se-Indonesia ini banyak LPMP, ada 10 LPMP, dari 10 LPMP itu dibagi setiap satu LPMP akan membawahi beberapa provinsi. Enggak, maksudnya misalnya gini, saya di Jawa Barat kan LPMP ada 10. Iya, LPMP saya ke LPMP mana aja gitu. Yang penting LPMP gua aja minum. Jadi 10 LPMP aja yang diberi kewenangan. Jadi kalau di Jawa Barat dia tetap di LPMP Jawa Barat, kalau NTT ada di LPMP NTB. Jadi ada beberapa LPMP itu membawahi beberapa provinsi. Jadi maksudnya begini. Itu bahannya beda. 4B ke 4C dan seterusnya itu kan penilainya adalah penilai pusat. Jadi penilai pusat itu tidak akan turun ke setiap provinsi. Namun penilai pusat akan turun ke LPMP yang menjadi sekretariat tempat penilaian dupaknya. Demikian. Baik, satu lagi ya Bunda ya dari ini. Pak, sebentar, mana sini? Persepsi penilaian PAK kadang berbeda Pak. Waktu kami yang menilai bingung. Gimana? Persepsi PAK? Persepsi penilai PAK itu beda-beda Pak. Ya. Sehingga kami menilainya bingung. Lumrah. Kenapa saya katakan lumrah? Karena nilai itu yang pertama.
Kemudian buku panduan atau buku pegangannya terkadang antara orang yang satu dengan orang lain memiliki penafsiran yang berbeda. Jadi kalau saya sarankan, maka kita gunakanlah penafsiran yang paling ekstrim. Dalam artian, mungkin resikonya kita lebih memberatkan kita. Namun ini tidak merugikan kita nantinya. Sekali lagi, apabila proses penilaiannya masih di daerah atau sampai ke jenjang 4B, sebenarnya ini masih bisa didiskusikan, dikomunikasikan dengan tim penilai. Kalaupun tidak bisa tatap muka langsung, maka kita bisa bersurat secara resmi ke sekretariatnya untuk mendapat penjelasan. Sehingga apa? Kalaupun kita harus mengalami revisi, maka pada saat proses berikutnya tidak lagi menjadi kendala bagi proses kenaikan pangkat tersebut. Demikian. Silakan Bunda dari ruang chat dulu. Iya, ada ini pertanyaan Pak di ruang chat. Pertanyaannya, apakah penilaian jurnal online sama nilainya dengan karya tulis lainnya? Silakan Pak dijawab. Oke. Untuk jurnal, mau online mau offline, itu bisa dinilai. Proses penilaiannya berbeda dengan penilaian yang lain, dengan karya ilmiah yang lain. Karena apa? Pertama, syarat utama jurnal bisa dinilai jika jurnal tersebut ber-ISSN. Ada legitimasi ISSN yang dikeluarkan oleh LIPI. Nah, terus tingkatan jurnalnya bagaimana? Apa cukup harus jurnal nasional? Tidak. Jurnal daerah pun, jurnal kabupaten pun boleh. Jurnal provinsi pun boleh. Jurnal nasional pun boleh. Tentunya nilai capaian angka kreditnya berbeda antara jurnal kabupaten kota, jurnal provinsi, dan jurnal nasional. Lantas, apa yang membedakan ketiga kelompok jurnal ini? Baik kabupaten kota, provinsi maupun nasional atau pusat, dibedakan bukan dari legitimasi jurnalnya, tetapi dibedakan dari karya yang ditulis oleh dalam jurnal tersebut. Misal, untuk jurnal provinsi, sekurang-kurangnya ada 3 kabupaten yang bersumber dari 3 kabupaten yang menulis atau sebagai individu yang mengisi jurnal tersebut. Untuk jurnal nasional, sekurang-kurangnya diisi oleh karya-karya dari 3 provinsi. Jadi kalau hanya ada 1 provinsi, nggak bisa kita ngakunya jurnal nasional walaupun dia diterbitnya di Jakarta. Yang isinya orang Papua semua tetap dinyatakan sebagai jurnal provinsi. Nah, demikian. Iya, terima kasih Pak. Sambil mendengarkan tadi dari Bapak, jawaban dari Bapak, silahkan mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Dan masih ada 1 Pak pertanyaan. Masih bisa ya? Silakan. Ini ada, saya seharusnya tahun 2018 naik pangkat dengan usul bulan Oktober 2017 karena hamil. September 2017 saya sakit tumor 1 tahun sehingga saya tak mengurusi lagi naik pangkat. Kalau naik pangkat April 2021 berapa tahun perhitungan saya? Saya punya PTK 2015, cuma tanggal pengesahan pembimbing yang apa ini? Pembimbing yang belum tanda tangan, jadi tidak bisa digunakan. Hitungan tahunnya saya mau tahu, Pak. Oke. Semua karya yang bisa diusulkan dalam proses kenaikan pangkat adalah karya dari 5 tahun terakhir. Jadi kalau karyanya tadi PTK 2015, ini 2020 masih memungkinkan. Pas posisi 5 tahunnya. Nah sekarang, tadi dikatakan punya karya PTK tapi belum ditandatangan pembimbing. PTK yang mengesahkannya cukup kepala sekolah.
Jadi sebuah PTK baru bisa dinilai. Yang pertama ada surat pengesahan atau lembar pengesahan dari kepala sekolah. Jadi tidak diperlukan pembimbing. Itu satu. Yang kedua, PTK baru bisa dinilai jika PTK tersebut telah memiliki lampiran-lampiran yang dibutuhkan oleh sebuah karya tulis. Misal, ada izin penelitian. Karena PTK sifatnya kegiatan aksi di kelas, berarti ada RPP-nya. Ada dokumen penunjang lainnya, seperti lembar pengamatan, kemudian lembar tanggapan siswa dan sebagainya. Termasuk disertakan dengan dokumen-dokumen seperti foto kegiatan pada saat PTK dilakukan. Nah, syarat lain lagi dari PTK baru bisa dinilai jika PTK tersebut telah diseminarkan. Jadi untuk jelasnya ada di kumpulan materi yang link sudah saya bagikan, itu ada di buku 5. Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Masih ada di yang raise hand ini Bahtiar SDM 03. Ada trouble kayaknya Pak Bahtiarnya, Bun. Oh, iya. Bu Emilia aja, Bu Emilia. Iya, Ibu Emilia Fitri. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Halo? Ya. Iya, adapun yang mau saya tanyakan begini Pak, saya baru pindah ke jenjang SMP 1 tahun terakhir. Jadi sebelumnya saya mengajar di SD, tetapi waktu kemarin sudah mau pengajuan kenaikan pangkat untuk bulan 10, tapi tidak bisa karena PTK-nya terkendala di PTK, dimintai 2. Jadi saya tanya ke bagian pengurusan, PTK yang harus saya siapkan bagaimanakah, harus 1 di SD atau dan 1 di SMP atau boleh dua-duanya di SMP? Ya. Oke. Kalau berbicara jumlah PTK, silahkan saja Bapak Ibu. PTK yang diusulkan bukan PTK yang dibuat pada saat mengusul, tapi PTK yang dibuat pada saat kita melaksanakan kegiatannya. Nah, kalau Ibu mau mengusulkan PTK dari SD, yang di SD boleh. Boleh. Tetapi bukti yang Ibu lampirkan adalah bukti waktu Ibu SD. Artinya gue gini, Ibu mengusulkan PTK waktu di SD. Ya jangan pengesahannya oleh kepala SMP-nya. Iya, iya. Nah, kepala SD-nya yang mengesahkan. Kemudian tanggal pengesahannya tanggal pada saat Ibu masih jadi guru SD. Oh, begitu ya. Iya. Jadi itulah yang tadi saya katakan, semua dokumen-dokumen yang kita lakukan itu segeralah kita buatkan dalam bentuk dokumentasinya. Jadi kalau kita membuat PTK, selesaikan aja PTK-nya itu, kita dokumentasikan, kita jilid, kita api, kita lembar pengesahannya. Jadi mau dipakai kapan, selama masih dalam rentang 5 tahun, ya kita bisa usulkan. Nah, terkadang kita memang sering cerobohnya pada saat kita pindah, kita nggak punya arsip kegiatan-kegiatan kita pada saat kita masih di sekolah lama. Nah, ini yang saya maksud. Maka begitu selesai, maka selesaikan pula apa yang kita lakukan. Sebenarnya ada satu Bapak dan Ibu, yang jarang sekali Bapak dan Ibu selaku guru buat untuk mengusulkan PTK, namun ini sering dilakukan. Apa itu? Ada yang namanya buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu adalah isi dari rencana kerja guru selama 1 tahun. Nah, seperti apa? Ada saya berikan contoh buku tersebut. Ada di materi. Oke, Bu. Pak. Ya. Sudah. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ini masih ada, Pak. 1. Boleh. 5 juga nggak apa-apa, Bu. Pak Malik dari Irian nih. Pak Malik dari Irian. Silakan, Pak Malik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak? Alhamdulillah jelas. Saya ini, Pak, sudah hampir 10 tahun ini belum naik pangkat ini.
dari 4A ke 4B. Ya. Sudah 2 kali mengirim, tidak ada kabar Pak di pusat ini. Nah, gitu. Jadi bagaimana solusinya Pak untuk diketahui bahwa apakah PTK kami itu sudah dinilai atau tidak? Ya. Itu yang pertama Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ijazah saya S2 juga sudah cukup lama. Iya. Apakah masih bisa dihitung Pak? Walaupun sudah Lebih dari 5 tahun. masa sudah lama ya Pak, sudah Iya. hampir 20 tahunan ini S2 saya. Oke. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Iya, sip. Yang pertama saya Terima jawab kasih. dulu masalah ijazah. Ijazah yang bisa dinilai adalah ijazah yang belum dinilai angka kreditnya. Jadi kapanpun adanya ijazah tersebut, tidak masalah. Asal ijazah tersebut diperoleh setelah Bapak memiliki NIP dan belum dinilai angka kreditnya. Maka Bapak masih bisa mengusulkan untuk ijazahnya. Itu yang pertama. Yang kedua Ya, mungkin alhamdulillah. Pak, terakhir Bapak ngirim Dupak itu tahun berapa ya Pak ya? 2015 Pak. 2015. Ke Jakarta ya Pak ya? Iya. Ya. Iya betul Pak. Betul Pak, iya. 2015 memang masih kirim ke pusat. Itu adalah tahun terakhir penilaiannya ada di pusat. Kendalanya apa? Sekarang Pak di mana Pak? Bapak dari golongan 4, 4A. 4A ke 4B. 4A Bapak ke langsung ke 4B ya. Iya. Bapak ya guru di SD, Di SMP, SMA? Kemenak Pak. Kemenak. Di Kemenak Pak. Di Iya. Kemenak. Di jenjang apa? Madrasah Aliyah. Aliyah. Bapak langsung ke dinas Madrasah Aliyah ya. dinas kabupatennya aja, Pak. Di dinas Oh kabupatennya. bisa ya Pak. Ya. Walaupun Kemenak Pak. Iya. Umumnya Kemenak itu tim penilainya adanya di dinas kabupaten. Ya nanti mungkin juga Kemenak sudah punya tim penilainya sendiri. Ya intinya ada di kabupaten, Pak. Bapak nggak perlu lagi kirim kerja ke pusat. Dulu memang sebelum tahun 2015 itu adalah tahun terakhir 4A naik ke 4B harus ke Jakarta. Dan wajar Pak. Begitu ya Pak. Iya, dan wajar Pak karena apa Bapak bahannya itu nggak tahu sudah dinilai atau tidak. Iya belum tahu Pak. Iya, itu wajar Pak. Kenapa saya bayangkan se-Indonesia mengirimnya semuanya ke Jakarta. Di Jakarta itu Betul. Bapak di gedung kementerian itu khusus untuk nyimpan Dupak itu berlantai-lantai Pak. Saya punya cerita pengalaman dari teman. Dia hendak pergi mencari kembali berkasnya, sibuk bongkar gudang satu demi satu. Di mana posisinya? Nah biasanya yang tidak tercover ya udah. Wah, ibarat orang ambil baju ya Pak. Iya. Bapak kalau pakai baju kan kecenderungan ambil di lemari yang atas lagi. Yang datangnya lebih awal tenggelam lagi, akhirnya nggak keambil-ambil. Ya seperti itulah lebih kurangnya Pak. Makanya sekarang untuk 4B itu ada di posisi daerah. Nah nanti kalau Bapak berjodoh untuk terus ke 4C, nah itu di 4C-nya tidak lagi ke Jakarta dia. Cukup di provinsi, di LPMP-nya. Jadi tim penilai akan turun ke LPMP Maksud untuk... saya Pak biar dari Kemenak ya Pak. Iya. Umumnya Kemenak itu belum punya tim penilai sendiri Pak. Kalau di daerah kami yang Kemenak itu tetap dia ke Dinas Dikbud. Saya secara pribadi Pak, saya guru yang ada di Dinas Pertanian. Tapi Dupak kami dikirimnya ke Dikbud karena tim penilainya itu adanya di kabupaten, ada di provinsi. Yang membentuk tim penilainya kan SK-nya bukan SK dari kepala dinas. Jadi kepala dinas nggak punya hak untuk Dupak dari dinas yang lain. Karena SK-nya umumnya adalah SK dari wali kota, bupati ataupun gubernur. Iya. Nah, gitu dia polanya. Ya mudah-mudahan siapa tahu Kemenak. Iya Pak, siapa tahu Kemenaknya di sana sudah punya tim penilai sendiri, lebih enak lagi Pak. Iya, selama ini saya tahu Pak di pusat Pak. Iya. Pusat. Iya. Itu memang aturan yang lama sebelum 2015 kita di pusat. Iya. Oh iya. Oke. Iya. Sip.
Ya, terima kasih pertanyaannya dan jawaban dari Bapak Bambang Setiawan. Selanjutnya kami persilahkan yang raise hand, Ibu Hafsah Inayah. Silahkan Ibu Hafsah. Bu Hafsah, Iya, Bu Hafsah, naik. sebentar. Present, Iya. Hafsah, oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalahnya begini Pak, bulan kemarin tahun 2019 saya memutuskan kenaikan pangkat dan saat itu angka kredit saya posisinya 221. 221 dengan Ya. posisi golongan 3C. 3C, oke. Ya. Sedangkan pencapaian saya waktu itu sebanyak 115 angka kredit. Ya. Berarti Tapi penilai kumulatifnya 300 lebih. Ya, tim penilai waktu itu menilainya cuma 78. Cuma kecukupan untuk angka kredit saya naik ke pangkat 3D. Yang menjadi kemarin saya kecewa dari kenaikan pangkat itu karena karya-karya saya tidak dinilai. Buku-buku saya ada 3 itu tidak dinilai Pak. Karena katanya angka kredit saya sudah melebihi dari yang dibutuhkan. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan atau ada Bu. yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, sebelumnya saya ucapin selamat dulu Bu. Walaupun demikian Ibu tetap naik pangkat kan ya Bu ya? Betul. Ya. Oke Bu, begini Bu. Tadi sebenarnya di awal saya sudah paparkan bahwa kelebihan angka kredit yang diperoleh itu tidak bisa dijadikan tabungan untuk angka kredit pada kenaikan berikutnya. Artinya, Ibu dari 3C ke 3D ya Bu ya? Betul Pak. 3D itu Ibu hanya butuh 300 angka kredit, Ibu sudah bisa naik pangkat. Sekarang posisi Ibu 300 berapa? 50, 70? 300 sebenarnya 300 lebih Pak karena pencapaian saya. Ya, anggaplah 350. Anggaplah 350, udah lebih 50. Nah, sekarang kelebihan 50 ini pada saat Ibu naik ke 4A besok, 4A Ibu harus butuh nilai 4 dari 300 ke 400 ke 4A. Nah, apakah Ibu harus cari 50? Enggak, Bu. Ibu tetap cari lagi 100-nya. Tapi bagaimana Pak dengan karya-karya saya? Masa tidak ada penghargaan, Pak? Nah, sebenarnya itu yang tadi saya katakan. Sebuah karya itu baru bisa dimasukkan ke apa namanya? Nilai PAK-nya itu jika dengan karya itu nilainya kurang. Nah, baru ditambah karena itu kan belum wajib, Bu. Ibu posisi buku itu belum wajib. Posisi buku Ibu nanti baru diwajibkan di kelas di 4C ke 4D. Dari 4C ke 4D. Nah, buku itu baru akan masuk ke apa namanya? Dupak Ibu, ke PAK Ibu, penilaian PAK Ibu. Kalau nilai PAK Ibu kurang dari 300. Nah, baru nilai-nilai yang belum kewajibannya itu yang baru ditambahkan. Gitu polanya biasanya, Bu. Jadi tidak usah dong Pak saya belajar menulis. Tidak usah belajar untuk menulis buku. Oh enggak Bu, Ibu belajar menulis bukan untuk saat ini Bu. Nanti Ibu, contoh kalau Ibu nggak belajar menulis sekarang kan nanti pada saat dibutuhkan. Nah, sama miripnya begini Bu. Miripnya begini. Dulu kita waktu masih kecil, kita belajar matematik. Kita nggak pernah berpikir sudah besar perlu nggak kita matematik? Toh ada kalkulator dan sebagainya. Kan tidak pernah berpikir demikian Bu. Artinya, apa yang kita pelajari sekarang itu nanti bisa dipakai pada saat yang tepat. Jadi kalau saya sarankan, bukan berarti Ibu nggak perlu buku, enggak. Jadi Pak, itu yang saya katakan tadi, kita memilah mana yang menjadi prioritas. Misal, besok Ibu mau naik ke 4A. Ibu membutuhkan dari 3D ke 4A, itu Ibu membutuhkan 8 angka kredit. Wajibnya ada 1 PTK. Oke, Ibu dapat 1 PTK nih, 4. Terus, Ibu punya buku. Ya sudah, nggak usah bikin yang lain. Buku itu aja dengan PTK, selesai.
Sehingga ibu bisa terkonsentrasi dengan tugas ibu sebagai guru. Nah, itu dia. Itu maksudnya, Bu. Jadi sebenarnya polanya itu bukan berarti tidak boleh, silahkan saja. Tapi sesuatu yang wajib itu kita prioritaskan. Kemudian jika yang wajibnya belum mencukupi angka kredit, baru kita cukupi dengan angka-angka yang menjadi yang bukan skala prioritasnya. Nah, demikian mungkin, Bu, ya. Tapi begini Pak, tapi di daerah lain juga ada Pak yang dinilai kelebihannya. Itu tafsiran si penilai. Nah, namun baik yang dinilai ataupun tidak, toh sama-sama tidak ada yang dirugikan. Di mana tidak ada proses naik pangkatnya sama-sama dapat. Jadi gini, yang dapat nilai 401 dengan 490, kalau ke 4A sudah mencukupi, kan sama saja naik, Bu. Itu maksudnya. Yang saya ingin cerita artinya penghargaan yang belajar itu kurang. Nah, jadi begini aja, itu aja pengalaman Ibu, kalau mau untuk kedepannya, supaya karya itu bisa. Jadi Ibu pilah-pilah, jangan terlalu menumpuk pada satu jenis karya. Jadi kalau tadi Ibu, misalkan nanti mau naik ke 4A, Ibu sudah punya buku nih. Dia punya buku. Nah, buku yang Ibu terbitkan kemarin aja, itu nanti bisa diusulkan kembali ulang pada saat Ibu udah bikin buku kan sekarang? Sudah Pak, tapi itu udah. Tahunnya Pak sudah lewat. Enggak. Nanti pakai edisi revisi. Gini tekniknya, Bu. Ibu pakai edisi revisi. Oh iya. Nah, jadi Ibu ini sudah punya karya buku, tapi waktu Ibu ngusulkan ini belum dinilai kan? Iya. Justru kalau saya bilang, Ibu diuntungkan daripada yang sudah dinilai. Misal, Ibu ada 2 orang guru, Ibu posisi 3D, ada yang satu lagi 3D. Yang satu 3D-nya bukunya udah nilai. Yang Ibu belum dinilai. Nanti Ibu bisa pakai untuk berikutnya. Tapi kan tahun terbitannya sudah berjalan, pakai edisi revisi. Karena di edisi revisi nanti yang muncul adalah tahun terbitan terbarunya. Berarti ISBN-nya harus diusul kembali ya Pak kalau Ya. Nanti kan bisa dicetak ulang dengan edisi revisinya. Terima kasih Pak. Oke. Nggak akan rugi, Bu, ya, mudah-mudahan. Ada ulang untuk lanjut ke bawah. Jangan jelas. Pak, motivasinya. Iya, jangan berhenti di sini, Bu. Kemarin cepat dong Pak. Iya, saya hanya berdoa mudah-mudahan Ibu bisa sampai ke 4B, 4C, 4D. Nah, jarang, Bu. Amin. Kan yang bangga juga orang yang ada di sekitar Ibu. Ntar. Siswanya bangga, yang ngajar saya golongannya tinggi loh. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya, itu tadi pertanyaan dari Ibu Hafsa dan dijawab oleh Bapak Bambang Setiawan. Selanjutnya di antara saya masih ada Dewi Insani. Silakan. Dewi Insani sebentar. Oke. Silakan. Halo. Silakan Bu Dewi. Saya enggak tanya, Bu. Oh, nggak tanya kenapa? Press hand soalnya. Diturunkan ya, Bu? Ya. Diturunkan. Kalau begitu kami melangkah ke pertanyaan selanjutnya di room komentar. Suaranya hilang, Bu. Silakan, Bu, pertanyaan di komentar. Ya. Untuk kenaikan pangkat dari 3A ke 3B untuk pengembangan diri, apakah sertifikat pendidik PPG dalam jabatan termasuk dan terhitung angka kreditnya, Pak? Jawabannya tidak, tapi syarat untuk naik pangkat harus ada sertifikat. Oh iya. Selanjutnya, Pak, apakah sertifikat yang diperoleh dari webinar diakui angka kreditnya? Diakui selama ada laporannya. Oh, iya. Jadi kegiatannya kegiatan online, ya. Kalau yang edisi terbaru revisi 2019 ini untuk panduan angka kreditnya, pedoman penilaiannya itu diakui kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Iya, terima kasih Pak. Dan selanjutnya, jika seseorang guru menghasilkan karya berupa buku sampai persis tadi ya pertanyaannya dengan Ibu Hafsa. Menghasilkan karya berupa buku, sampai kapan karya tersebut
diakui karena guru membuat buku saat di pangkat 3B. Ya, jawabannya mirip tadi. 5 Iya. tahun terakhir, nah, untuk mensiasatinya bisa dicetak ulang dengan edisi revisi. Iya. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Terus masih ada yang raise hand Pak ini? Masih banyak kayaknya. Ya. Apa-apa, masih sore. Arya. Nyoman Arya. Ini sebentar Bu Dewi nanya tuh, izin bertanya pengembangan apa tuh di chat tuh, di chat. Oh iya. Di chat terakhir. Ada nggak Bu? Enggak muncul ini. Oh ini di saya nih, Pak Bambang. Untuk pengembangan diri lembar pengesahan kegiatan atau satu-satu aja ya? Atau satu aja? Pilih salah satu. 2 jenis boleh. Boleh 1 tahun, boleh 1 per kegiatan. Pertanyaannya pengesahan kegiatannya Pak? Iya, pengesahannya itu boleh dibuat. Jadi 1 kegiatan saya buat 1 laporan, berarti kan 1 pengesahan. Ya. Atau dalam 1 tahun ada 4 kali kegiatan yang saya lakukan, saya buatkan 1 laporannya. Jadi dengan satu pengesahan. Artinya dengan kata lain begini, boleh kita membuat per kegiatan laporannya, otomatis dengan pengesahannya. Boleh juga kita membuatnya dalam 1 tahun penuh yang berisi beberapa kegiatan dengan 1 lembar pengesahan. Boleh seperti itu. Mana nyamannya aja sebenarnya. Tapi sejujurnya saya sih lebih cenderung, lebih senang, lebih nyaman 1 kegiatan, 1 laporan. Khawatirnya begini, kalau saya membuat untuk 1 tahun 1 laporan, tahu-tahu di tengah jalan, misalkan di bulan Maret atau bulan Mei, kepala sekolahnya ganti. Sementara laporan saya itu ada kegiatan di Januari, ada kegiatan di Juni. Nah, kepala sekolahnya beda. Nah, ini kan akan rancu nanti lembar pengesahannya oleh kepala sekolah yang pada saat itu belum memimpin. Jadi alangkah bagusnya kalau kita buat begitu selesai kegiatan satu laporan, 1 kegiatan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini ada di room chat. Saya menyelesaikan pendidikan strata 2 tahun 2018. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan harus menerbitkan jurnal. Dan saya telah menerbitkan jurnal internasional. Pertanyaan saya, bisakah jurnal tersebut saya gunakan untuk naik ke golongan 4A di tahun 2021 nanti? Oke, jawabannya tidak. Alasannya, yang pertama, pada masa itu kita sedang dalam kapasitas tugas belajar. Di tugas belajar kita sedang 0% melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sama sekali kita bebas mengajar. Nah, itu yang pertama. Alasan yang kedua, jurnal yang diterbit adalah bagian dari untuk mendapatkan ijazah. Berarti apapun yang disertakan untuk mendapatkan ijazah itu sudah dinilai lewat ijazahnya. Nah, itu dia alasannya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Bentar, saya lihat di live streaming saya sebentar ya. Oke, di live chat banyak nih. Di live chatnya bisa. Oh iya ini, bisakah jurnal tersebut sambungannya tadi? Pak Bambang, mohon di-share peraturan PAK yang terkait penilaian kegiatan online. Oke, ada di buku 5 yang saya bagikan. Di situ ada salah satu, buku ada dibagikan, ada di linknya. Ada dalam link drive sudah saya bagikan. Nanti akan dibagikan oleh panitia juga. Please. Ya. Bapak Ibu, semua materi ada di ada di grup WA-nya Pak Muklis. Jadi Bapak Ibu yang mau materi semua apapun terkait dengan undangan apapun, silakan masuk di grup WA-nya, hubungi Pak Muklis. Ya, karena ini kegiatan Pak Muklis, jadi hubungi Pak Muklis, begitu ya. Nanti bisa juga ditonton kembali video yang di Bu Umi ini streamingnya ini. Nanti di sesi di halaman terakhir tampilan itu ada alamat link dari materi. Jadi di buku yang terbaru di situ ada, di buku 5 yang terbaru ada salah satu poin alasannya, alasan penolakan.
jika karya yang bukan alasan penolakan. Di situ ada dijelaskan untuk pengembangan diri dalam bentuk online. Oke, Dalam bentuk baik. kegiatan Pak online daring. Bambang, ini ada pertanyaan. Pak, apakah sertifikat cakep bisa dinilai angka kreditnya? Iya. Bisa. Bisa. Sangat bisa. Lumayan besar loh. Oke, sekarang Pak mohon pencerahannya. Kalau sertifikat webinar apa dapat nilai, Pak? Dapat sebagian nilai kegiatan kolektif guru. Jadi dia bukan pelatihan sifatnya seminar. Kalau nggak salah 0,1 atau 0,2 lupa loh. Baik, Bunda, aku baca-baca dulu yang di live streaming ya. Bapak mohon pencerahannya kalau sertifikat Bapak jurnal untuk ke-4A, ke-4B apa ada batas waktunya? 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Kalau lebih nggak boleh ya? Kan judulnya publikasi ilmiah. Publikasi masa barang lama. Bapak, apakah sertifikat pendidik wajib untuk syarat PAK? Sertifikat pendidik bukan untuk PAK tapi untuk kenaikan pangkat. Jadi BKN yang punya syarat itu. Sekarang guru adalah jabatan profesional. Maka karena guru sebagai profesi harus ditandai dengan sertifikat pendidik, nah itulah harus dilampirkan. Oke, Bapak, golongan 3A ke 3B, berapa angka kredit yang diperlukan? Tambahan 3A ke 4B cukup 50. 50. Bapak, usulan naik pangkat dari 3B ke 3C perlu berapa angka kredit? 200 langsung nambah 50 aja. Tambah 50 lagi. Jalan. Nah, sebentar. Oke, Oke. Pak Gusti mau nanya lagi. Sebentar Pak Gusti, kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Tadi Pak Gusti udah. Ini ada tadi Bu Mujiatri udah belum, Bun? Belum. Oke, silakan. Nanti Pak Gusti ya, kalau habis ini enggak baru ke Pak Gusti lagi ya. Oh, tadi Pak Sukidi masih ada nggak ya Pak Sukidi? Pak Sukidi tadi nanya kan nggak ada suaranya. Pak Sukidi udah menghilang lagi. Nah, kalau nggak ada Pak Gusti boleh deh. Silakan Pak Gusti. Ya, selamat sore. Sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, silakan Pak. Perkenalkan, saya Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Nah, kembali saya ingin bertanya, Mas Bambang. Oke, Pak. Dengan masalah PTK saya yang dari 4B sekarang akan ke 4C. Itu yang penilaiannya kan mestinya LPMP provinsi kan? Ya. Apakah PTK-nya juga termasuk dinilai di provinsi atau di daerah? PT sama yang kedua, Pak. Seminarnya yang menyelenggarakan provinsi apa kabupaten? Oke. Yang pertama PTK itu adalah bagian dari lampiran dupaknya. Nah, di lampiran dupak itu ada PTK-nya, semua lampiran-lampiran itu semua akan dikirim di LPMP-nya. Nanti pada waktu tertentu LPMP akan mengundang tim penilai dari pusat. Beliau-beliau itulah yang akan menilai dupak yang kita kirim ke LPMP. Nah, sebelum saya menjawab lebih lanjut, pertanyaan berikutnya kira-kira apa nggak boleh langsung dikirim ke Jakarta? Jawabannya nanti kalau dikirim ke Jakarta, di Jakarta dikembaliin lagi, silakan teruskan ke LPMP. Nah, gitu biasanya. Alamatnya bukan ke LPMP. Alamatnya nanti lewat PO Box. Iya. Dia nggak mau ketemu dengan, apalagi kalau di bawah antar tangan, dikasih alamat ini, masukkan ke pos ini alamatnya. Nah, itu biasanya. Nah, selanjutnya siapa yang berhak untuk menyelenggarakan seminar? Sebenarnya yang paling simpel, seminar itu cukup dilaksanakan oleh sekolah. Jadi penyelenggaranya sekolah, nanti yang mengeluarkan surat keterangannya adalah kepala sekolah. Kalau benar dilakukan, bagus. Kalau tidak benar, tak dosa ditanggung kepala sekolah. Kan enak itu, Pak. Nah, itu. Atau Bapak bisa melaksanakan kegiatannya di forum MGMP. Kalau forum MGMP yang melaksanakan, surat keterangannya dari ketua MGMP. Tapi jangan Bapak jadi ketua MGMP-nya, masa tangan-tangan diri sendiri.
Terima Kalau kasih. ketua Terima kasih. MGMP nih, kalau ketua MGMP nggak boleh nggak boleh ini karena dia tanda tangan. Terus ketua MGMP kita seminar di mana? Nanti MGMP-nya buat bentuk panitia ke seminarnya. Nanti tanda tangan ketua panitia seminar. Oh gitu. Oke. Iya, Iya, jelas kan? cakep. Terima kasih ya Pak Gusti ya. Ya, Oke. terima Silakan Bunda, itu banyak pertanyaan di chat. Iya, ini saya Febri. Pertanyaan lagi karena sudah 15 Iya, menit iya, iya. lagi. Nggak apa-apa, masih sanggup. Lewat. Kontrak. Ini aja deh. Ini ada bisa ke jurnal Udah nanti ke jam 2. sudah ya tadi. Lewat. Ini saya jawab dulu sedikit dari live chat nih. Iya. Pak Joko Prayoga. Apakah sudah 2 tahun bisa ajukan kenaikan pangkat bila semua sudah terpenuhi? Untuk usulan dupaknya boleh diusulkan. Untuk naik pangkatnya tergantung dupaknya apakah keluar paknya atau tidak. Itu aja. Simpel banget. Iya. 5 tahun ngusul naik pangkat pasti belum tentu kan begitu. Pak Muklis sudah ketawa-ketawa sendiri. Materinya sore ini kocak Bapak Ibu ya. Jadi, biar nggak ngantuk siang nih Bumi. Iya. Membuat kita ketawa-ketawa. Oke Bunda, karena kita kan harus dari Ketua IGI Takalar. Iya. Pak Bambang mungkin bisa closing statement mungkin. Oke, terakhir. Belum disuruh, lagi nanya dulu. Oh gitu. Iya, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Itulah tadi beberapa pertanyaan yang diajukan rekan-rekan kita. Ada juga di kolom komentar. Terima kasih sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Menarik sekali, namun yang belum sempat dijawab oleh Bapak pertanyaannya nanti bisa WA langsung atau ke Japri ke Pak Bambang. Nomornya minta sama yang ngomong. Iya. Menarik sekali Pak. Untung yang ngomong bukan aku. Dua-duanya Teh. Iya, nanti di-share nomor WA-nya. Banyak penggemarnya ini Pak Bambang. Ya. Termasuk saya juga ini Pak, tidak punya kesempatan untuk bertanya langsung, namun nanti. Wah, curiga saya ini langsung dipangkat. Ya, kami persilakan close statement yang disampaikan oleh Bapak Bambang Setiawan. Semoga yang disampaikan beliau menjadi motivasi, inspirasi untuk terus belajar, untuk terus berinovasi, dan terus menjadi guru penggerak dimanapun kita bertugas. Silakan Pak untuk meng-close dan. Oke. Iya. Saya sedikit mengenang pada masa saat kita puasa. Hari pertama, kedua puasa terasa sekali kita berat untuk bangun subuh, bangun sebelum subuh. Begitu masuk pekan kedua, mulai sedikit demi sedikit terasa ringan. Dan pekan-pekan terakhir, kita tidak pernah lagi terasa terbebani. Artinya, apa yang Bapak Ibu sudah mulai, jangan berhenti sampai di sini. Teruslah berkarya, teruslah berbuat, dan itu akan menjadi rutinitas dan kebiasaan buat kita tetap berkarya. Jadi, apapun Bapak dan Bapak Ibu lakukan, buatlah sebuah dokumentasi dalam bentuk pelaporan-pelaporan. Kalau terpakai untuk dupak, alhamdulillah. Kalau tidak terpakai, setidaknya akan menjadi kenangan yang bisa dibagikan pada anak cucu kita kelak, dan kita karya bapakmu. Tidak lagi bercerita ini karya bapak tapi nggak punya bukti. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bambang Setiawan atas waktu dan ilmunya. Semoga menjadi amal bagi Bapak. Dan untuk acara selanjutnya kami persilahkan Ketua IGI Kabupaten Takalar sebelum kita menutup, dan kami berikan waktu 15 sampai 20 menit, 10 menit atau sampai 15 menit kepada Bapak Haji Idris SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum Silakan Pak Haji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat narasumber Pak Bambang Setiawan. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya juga terima kasih Pak atas undangannya. Mudah-mudahan teman-teman guru hebat di Indonesia ini karirnya bisa lebih baik. Amin. Seiring dengan baiknya kesejahteraannya. Kalau beliau-beliau memahami tentang cara mendesain proses kenaikan pangkat, insya Allah tidak terlalu banyak lagi bebannya untuk dia menunggak kenaikan pangkatnya. Selama ini banyak guru-guru kita, teman-teman guru, masih banyak yang tertunggak itu kenaikan pangkatnya. Bahkan tertunda lama itu. Ada satu kasus tadi sudah 10 tahun dan naik pangkat. Dan nyaris beberapa persen, lebih daripada separuh orang yang naik pangkat itu seharusnya naik pangkat, belum bisa naik pangkat berhubung karena tidak mampu menyusun kenaikan pangkatnya. Bahkan rata-rata naik pangkat itu karena diurus dengan calo itu. Mudah-mudahan lewat pencerahan ini mereka, teman-teman guru yang hebat ini, bisa memperhatikan kenaikan pangkatnya, karena itu adalah nasibnya, juga kesejahteraannya. Yang kedua, terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat SMK atas kontribusinya memberikan ruang yang lebih besar terhadap pelaksanaan seminar ini. Dan mudah-mudahan besar manfaatnya kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia, yang khususnya Takalar. Dan marilah kita mengakhiri kegiatan hari ini untuk sementara, karena mungkin pekan yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan kegiatan yang berbeda ya, di webinar ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepatah kata sambutan dari Bapak Ketua IGI Kabupaten Takalar, Bapak Haji Idris SPD MPD. Kepada Bapak kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga kepada semua peserta yang hadir di room ini, semoga menjadi berkah apa yang kita dapat hari ini dan membawa kita lebih dan lebih baik lagi dari apa yang kita dapat sebelumnya. Terima kasih.